Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji syukur yang karena nikmat-nikmatnya Allah jadikan kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Pujian lewat rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, lewat kalimat hamdalah mengajarkan kepada kita agar tidak menerima pujian yang notabene pujian tertinggi hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan hanya Allah yang pantas menerima pujian tertinggi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat di antara nikmat yang besar. Ianya adalah nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Ianya nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar lagi agung. Namun ketahui ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, nikmat sunnah setelah Islam adalah sebuah nikmat yang tidak abadi bagi seorang hamba. Ianya bisa pergi silih berganti kepada seorang hamba. Nah, oleh karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat ini
nikmat sunnah, nikmat mengenal sunnah setelah Islam itu tidak diambil dari diri kita. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita, menciptakan kita, melahirkan kita di atas dunia ini semata-mata bukan untuk dibiarkan begitu saja. Dan kita faham betul, karena sering sekali para asatidz menyampaikan kepada kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 untuk menyadarkan kita kembali, tidak ada salahnya kita mengulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama menafsirkan liya'budullah ay bimakna liyuhawwidullah, dengan makna liyuhawwidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang senantiasa kita berada di atasnya merupakan amaliyah yang ujung daripada amaliyah itu adalah kematian. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang terakhir. Quran surah Al-Hijr ayat yang terakhir. Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada kita, wa'bud, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian al-yaqin, yakni kematian. Maka segala apapun bentuk musibah di kehidupan ini semata-mata itu berupa ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba. Maka adapun pembahasan kita ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah pada siang menjelang sore hari yang berbahagia ini tentang makna musibah dan sabar. Ketahuilah ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya seorang hamba, atau boleh dikatakan tidak ada seorang manusia pun di atas dunia ini yang dirinya dibiarkan begitu saja beribadah kepada Allah tanpa musibah ataupun ujian. Dan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menerima yang namanya musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati dari sejarah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian yang sangat berat. Diambil anak-anak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki beliau, di saat lagi lucu-lucunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim, Ibrahim Al-Qibti, semua anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ambil ketika sedang lucu-lucunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri seorang Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang senantiasa berada di sisi Nabi
mengorbankan harta beliau untuk kepentingan dakwah ini, itu pun tak luput diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang silih berganti yang Allah timpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata bukan menunjukkan kebencian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sabar ayyuhal akhwat. Musibah itu identik dengan kesabaran bagi orang mukmin. Maka sabar merupakan amaliyah. Sabar merupakan amal yang terpuji, amal soleh tentunya, yang itu tidak semua orang diberikan keutamaan di atas kesabaran. Maka di antara manusia pilihan yang mampu beramal di atas sabar itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza aradallahu khairan ista'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka orang itu akan diarahkan untuk beramal. Orang itu akan diarahkan untuk beramal soleh. Maka di antara amal soleh adalah kesabaran. Di antara amal soleh adalah kesabaran. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sabar ini adalah sebuah kata yang mana semua orang mampu melafazkannya, yang mana semua orang mampu mengucapkannya dengan lisannya. Akan tetapi pada aplikasinya, pada amaliyahnya, pada prakteknya, tidak semua orang mampu beramal di atas kesabaran ini. Maka sangat pantaslah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 153, Allah menutup ayat ini dengan ma'iyahnya Allah, innallaha ma'as sabirin, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan, apa yang dijadikan? Sabar dan salat. Ya. Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau bukan karena Allah mengatakan Allah bersama orang yang sabar, maka ayat ini menunjukkan keutamaan fadilah yang sangat besar bagi orang yang mampu beramal kesabaran di saat musibah atau ujian melanda. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Siapalah orang yang tidak diberikan musibah? Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan musibah. Maka adapun musibah kita yang mungkin hari ini kita mengalaminya, berbagai macam polemik, berbagai macam musibah. Terkadang musibah atau ujian itu tidak mendera seseorang, tidak mendera kita dalam bentuk ditinggalkan orang yang kita cintai dari keluarga. Namun bisa jadi musibah itu berupa disulitkan ekonomi misalkan, atau disulitkan keuangan,
untuk kita menuntut ilmu agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau bisa jadi seseorang yang berikhtiar telah masuk pada usia menikah, dalam masa penantian menunggu akan datangnya orang yang saleh yang meminang dirinya, namun itu tak kunjung hadir. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya lah kita belajar sabar kepada orang-orang saleh terdahulu yang notabene mereka juga menerima ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, namun menjadikan kesabaran sebagai amal ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka berada di atas kesabaran itu sendiri. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada ucapan-ucapan dari orang-orang yang berucap seperti, saya sudah cukup sabar ya Ustadz, saya sudah cukup sabar. Atau dengan ucapan, aku sudah lelah untuk bersabar, sudah lama aku bersabar ya Ustadz dengan ujian ini. Misalkan ujian sakit yang tak kunjung sehat atau sembuh, atau penantian menunggu datangnya jodoh. Kemudian dia pun bertanya dengan hatinya, sampai kapan aku harus bersabar? Maka disinilah inti daripada ujiannya. Ya, disinilah inti dari makna kehidupan, yakni bersabar. Karena kehidupan di atas dunia ini tidak lepas dari rasa syukur dan sabar. Betapa banyak orang-orang yang tidak mampu bersabar di atas ujian kepada Allah. Sampai apa? Sampai dirinya tak mampu menahan lisan dan jempolnya, tak mampu menahan lisannya untuk mengumpat takdir, untuk mengumpat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan ucapan-ucapan jahiliyah, mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak mendengar dari hajat dan pinta yang aku lakukan selama ini. Amal soleh yang ia rajut selama ini ambiar, ketaatan yang ia lakukan selama ini rusak, dikarenakan ucapan-ucapan yang tidak ridha kepada ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kepada orang yang semisal ini, perlu akan dirinya untuk kembali merenungi firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pada Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebankan, memberikan sesuatu hal berupa ujian kepada seorang hamba di luar dari kesanggupan hamba itu sendiri dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu terhadap diri-diri kita. Allah lebih mengenali diri dan pribadi kita ketimbang diri kita sendiri. Maka sikap kita ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, apapun bentuknya, senantiasa kita harus mengedepankan rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mengedepankan rasa suuzon, berburuk sangka kepada Allah, sehingga ketika ujian itu datang kepada kita, kita tidak mampu menahan lisan untuk berkomentar buruk kepada Allah terhadap takdir.
kita tidak mampu menahan jempol kita untuk membuat status-status di sosial media kita yang makna daripada ucapan kita itu adalah tidak ridho dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada kita, dan ini sebagai pengingat kepada kita. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalian mengatakan kami beriman, manusia berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sementara Allah tidak memberikan ujian kepada mereka. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh Allah telah memberikan ujian, Allah telah memberikan musibah kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'mannal kadzibin. Untuk melihat mana orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang pendusta. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah biarkan kita berkata kami beriman tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun bentuk musibah yang saat ini kita alami, apapun bentuknya, musibah kemiskinan, musibah disulitkan jodoh yang hari ini belum sampai kepada kita, musibah apapun yang tidak mengenakan dari diri kita, maka bersabarlah. Bersabarlah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan musibah atau ujian itu untuk menghancurkan kita. Sekali lagi kami katakan, Allah Jalla wa Ala tidak menjadikan musibah itu untuk menghancurkan kita. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah berkata, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yabtadihi liyahlikahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan musibah itu untuk menghancurkan kita. Sesungguhnya Allah sampai saat ini tidak mempertemukan jodoh kita bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Sesungguhnya apa yang mendera para akhwat hari ini berupa celaan, berupa hinaan dari orang-orang yang belum mengerti akan hijab syar'i, bukanlah sesuatu musibah bagi diri kita, bukan sesuatu kerusakan yang Allah inginkan atas diri-diri kita. Selanjutnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, wa innama ibtalahu liyantahina sabarahu wa ubudiyatahu, sesungguhnya ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah turunkan kepada diri-diri kita itu semata-mata untuk menguji kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji amalia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang jujur imannya dan mana yang dusta. Maka kalau ditanya sampai kapan kita harus bersabar, hatta ya'tiyakal yaqin,
sampai datang kepada kita kematian, sampai datang kepada kita hari di mana setelah esoknya kita tidak akan lagi beramal. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Dialah hari di mana memisahkan seorang anak dengan ayah, seorang suami dengan istri. Hari di mana kelezatan dunia pada hari itu tidak lagi memiliki apa-apa kepada dirinya. Al-maut, kematian. Di saat hari itu datang, maka selesailah makna sabar. Selesailah amaliah sabar yang hari-hari sebelumnya kita berada di atas kesabaran itu sendiri. Maka ayol akhwat rahimani wa rahimakumullah, Bilal bin Abi Rabah, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa pembesar-pembesar sahabat dari ahlu suffah, dari orang-orang yang Allah takdirkan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Mereka memiliki harta yang sedikit, akan tetapi sabarnya mereka terhadap perkara dunia itu hanya sebatas sampai mereka meninggal dunia. Penderitaan yang mereka alami, kelukaan yang mereka alami dari setiap peperangan ke peperangan berikutnya, yang mungkin tidak kunjung sembuh. Luka yang didapati dari peperangan sebelumnya, kemudian terjun kepada peperangan berikutnya. Musibah seperti ini, sakit yang mereka alami, itu hanya sebatas dari kehidupan dunia mereka. Maka setelah datang kematian, mereka pun tidak lagi merasakan yang namanya sakit tersebut. Maka ayol akhwat rahimani wa rahimakumullah, setiap apa yang mendera dari kita, maka kita harus berkaca dari orang-orang soleh terdahulu. Apa yang kita alami ini juga dialami oleh orang-orang salihah terdahulu, di kalangan para sahabiah, di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4 dan orang-orang soleh yang lainnya. Maka sabar menjadikan seseorang itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang tidak mampu bersabar, ia akan hidup di atas ketidakridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas ketidakbahagiaannya karena hari-harinya diisi dengan menghujat Allah Subhanahu wa taala, dengan mencela takdir. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa Allah berikan saya begini dan begitu sementara saya berada di atas ketaatan? Wallahi ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah sebutkan tadinya di Quran surah Al-Ankabut, Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan amanna. Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan kami beriman, tetapi tidak diuji, tidak diberikan musibah kepada seorang yang mengatakan kami beriman. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tujuan daripada kesabaran adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir. Quran surah Ali Imran ayat 200. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar memiliki makna, memiliki fungsi kepada diri kita ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk menjadikan, menguatkan rasa sabar di atas kehidupan ini. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung, agar kita mendapatkan kemenangan.
Maka ayol akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesakit-sakitnya kehidupan di dunia itu memiliki batas. Sepedih-pedihnya kehidupan kita itu memiliki batas, memiliki masa, memiliki waktu. Apapun bentuknya, kemiskinan, kelaparan, sulitnya ekonomi, sulitnya jodoh, atau apapun bentuk musibah diambil oleh Allah orang yang kita kasihani dan kita sayangi di atas dunia ini, berupa ayah dan ibu kita. Kesedihan-kesedihan ini semuanya memiliki batas. Sakit yang tak kunjung reda, yang tak kunjung sembuh juga memiliki batas. Namun sakit setelah kematian, orang yang berada pada kelompok ahli fujur, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan di atas dunia, mereka diazab di dalam kuburnya. Mereka menduga bahwasanya kehidupan kubur merupakan sebesar-besar azab. Akan tetapi itu awal dari mukaddimah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayol akhwat rahimani wa rahimakumullah, bersabar merupakan jalan para rasul, jalan para nabi, jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu, yang ditempuh oleh para sahabat, para salaful ummah. Maka senantiasa kita berpakaian dengan pakaian kesabaran di setiap ujian, di setiap musibah yang Allah takdirkan kepada diri kita. Apapun musibah itu, apapun ujian itu, pasti dan pastikan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada ujian yang Allah sematkan kepada kita di luar dari kesanggupan kita di dalam menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ujian yang Allah berikan kepada kita, ujiannya besar, kita tidak sabar, ya, itu berdampak kepada kita yang tidak gagal, kita yang gagal dalam ujian tersebut. Kita diberikan ujian dan kita tidak sabar, dan kita tidak mendapatkan poin, tidak mendapatkan pahala dari Allah, dan kita gagal dalam ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ujian itu senantiasa akan tetap ada kepada diri kita, akan tetap ada silih berganti datang ujian kepada kita sampai datangnya malakatul maut, sampai datangnya kepastian kepada kita, sampai datangnya kematian yang meronggong diri kita. Maka apa jadinya diri kita ketika Allah berikan musibah dan kita tidak bersabar di atasnya? Hidup di atas ketidakbaikan sama sekali, hidup di atas keputusasaan kepada Allah, hidup di atas suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, sebagaimana ucapan dan celaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ketika diberikan musibah, mereka tidak bersabar dan mereka pun mengumpat Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka jadikanlah sabar, bersabarlah kalian dengan sabar yang cantik. Allah menjadikan kita, memerintahkan kita dengan bersabar dengan sabar yang cantik. Jadi ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bukan fisik aja yang harus dipercantik, tetapi sabar juga harus dipercantik, dipoles dengan seindah-indah mungkin. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila, bersabarlah kalian dengan sabar yang cantik, dengan sabar yang indah. Maka sekali lagi kami wasiatkan bahwasanya apapun bentuk musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, semata-mata itu untuk menguji kita mana yang jujur iman kita,
dan mana yang dusta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Juga tak lupa kami wasiatkan kepada kita bersama untuk senantiasa meminta petunjuk, meminta hidayah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan iman ketika musibah melanda, ketika ujian itu mendera kita, dan tidak Allah palingkan kita setelah sebelumnya kita berada di atas ketaatan. Ali radhiyallahu an pernah berkata, "Ubtulina bid-dara fasabarna wa butulina bid-dara falam nusbir." Ketika kami diuji dengan kesulitan, diuji dengan sulitnya hidup, kemiskinan, maka kami bersabar. Wa butulina bisyarra, ketika diuji kami dengan sesuatu yang mudah, dibukakan dunia, falam nusbir, maka kami tidak bersabar. Maka ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, terkadang sabar yang paling sulit itu adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang paling sulit, ya. Sabar bukan hanya dalam tingkatan menahan diri dari mencela Allah dikala ujian datang, dikala musibah mendera. Akan tetapi sabar juga dibutuhkan dalam ketaatan. Sabar untuk tidak membuka aurat, sabar tidak membuka hijab, sabar di saat banyak wanita-wanita mempertontonkan kemolekan tubuhnya. Akan tetapi kita berada di atas kesabaran. Hawa nafsu yang meronta-ronta ingin seperti mereka, akan tetapi takutnya kita terhadap azab dan murka Allah mendorong kita dengan mengedepankan rasa haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran di atas ketaatan ini ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu jauh lebih besar daripada ketaatan sekedar berada sabar di atas musibah, di atas ujian. Maka oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita yang hari ini berada di atas ketaatan mesti memiliki rasa sabar, karena sesungguhnya ketaatan yang kita amalkan saat ini itu memiliki batas. Hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah, sampai datang kepada kita al-yaqin, kematian. Maka tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, berdoa dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, dengan nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha terpuji, agar Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kepada kita, agar Allah tidak mencabut kelezatan beribadah, kelezatan di atas ketaatan yang hari ini kita berada di atasnya, dan Allah tidak palingkan kita kepada jalan kebatilan, jalan fasad, setelah sebelumnya Allah telah sinari hati dan diri kita dengan sunnah, dengan Islam yang murni, dengan sunnah, dengan mengenal sunnah setelah Islam. Ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini juga kami wasiatkan bahwasanya tidak ada ujian yang tidak ada obat, tidak ada musibah yang tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah itu disikapi bukan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap musibah yang kita terima dari Allah, maka kita akan selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.